Selamat pagi. Selamat pagi. Dapat salam dari Bethlehem North. Hihi. Ya, Bethlehem North di mana sih deh? Di Kutub Utara? Bukan. Bethlehem North Kutub Utara sih. Mentang-mentang namanya North di Kutub Utara. Bethlehem North itu ada di Belanova. Jam 8 pagi kebaktian bahasa Indonesia. Jam 10 pagi ya you can come for English service. So keren banget. Mentang-mentang baru di North. Jadi silakan datang di sana. Di Bethlehem South juga hari Sabtu jam 5 sore. Bahagia bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Sudah ribuan purnama, kelihatan saya nggak ada di sini, kelihatan ribuan purnama. Ya pertama-tama saya mengucapkan selamat buat mereka yang sudah lulus SD, SMP, SMA. Boleh kasih tepuk tangan ya. Ya, good. Perjuangan Anda belum selesai. Ya, masih hidup ini masih akan berjalan penuh perjuangan. Jadi jangan berhenti di sana aja. Ya, ternyata masih ada hal-hal lain yang akan harus dihadapi di waktu yang akan datang. Oke, berbicara mengenai leadership. Berbicara mengenai leadership dan stewardship, tadi pagi saya bicara di Bethlehem North, di Bethlehem Utara. Hal yang sama juga yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Berharap kita bisa menangkap sesuatu pada pagi hari ini sementara kita mempersiapkan diri untuk perjamuan suci. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat, kemudian ayat yang ke-11. Ya, Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dan juga ayat ke-11. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ayat yang ke-11. Ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu dan biarlah hambamu berhasil hari ini. Dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nah kitab Nehemia itu adalah disebut dalam beberapa Alkitab, beberapa para teolog berkata adalah the book of restoration sebetulnya. Termasuk dalam kitab-kitab pemulihan. Karena kitab Esra, Nehemia, kitab Esther itu adalah sebuah kitab-kitab yang berisi tentang bagaimana orang Israel kemudian membangun kembali kotanya. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian baca ceritanya bagaimana orang Israel dulu adalah berubah setia kepada Tuhan. Kemudian mereka harus dijajah oleh sebuah bangsa namanya bangsa Babel. Dan itu terus-terusan tuh. Mereka ada dalam pembuangan dan kisah Nehemia ini ada dalam ketika Nehemia berada dalam sebuah pemerintahan kerajaan Persia. Dan yang rajanya namanya Artasasta. Jadi ini sebetulnya kisah tentang orang Israel yang sedang berada di pembuangan. Tapi yang mau saya sodorkan pada pagi hari ini karena kita juga bicara mengenai leadership tentunya. Bicara mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan apa sih yang sebenarnya Nehemia sedang sodorkan buat kita. Buat umat Tuhan pada kesempatan hari ini. Dan ayat yang ke-11 itu saya sangat menarik dengan ditutup ayat yang ke-11 itu berkata gini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Juru minuman, a cup bearer. Seorang mengambil yang sebagai juru minuman, orang yang, nah bukan sekedar orang-orang yang biasa tentunya. Jadi juru minuman pada saat itu mungkin seperti beberapa tulisan menyebutkan seperti kepala staf kepresidenan pada saat ini. Ya, yang ada di negara kita mungkin. Jadi bukan sekedar orang yang biasa-biasa. Orang yang dari negeri yang dibuang di Israel, kemudian masuk kepada kerajaan Persia dan dia bekerja sebagai juru minuman raja. Dan yang mau saya sodorkan buat saudara adalah begini, 90% tokoh di Alkitab lebih, 90% tokoh yang ada di Alkitab adalah mereka orang-orang yang, bukan mereka yang bekerja di tempat usaha, bukan mereka yang bekerja di bait suci di rumah Tuhan, tapi hampir 90% adalah mereka orang-orang kerja, orang-orang profesional yang disebut dengan orang-orang marketplace. Hampir 90%, saudara bisa sebut siapa? Abraham? Abraham itu konglomerat Pak. Konglomerat luar biasa. Karena Alkitab tulis kalau dia datang ke sebuah kota yang menghadapi dia, yang ketemu sama dia itu raja kota itu. Enggak main-main. Jadi Abraham adalah seorang bisnismen yang sangat hebat konglomerat. Musa adalah seorang politisi. Dia ya kalau dibilang sekarang dia adalah presidennya. Ya adalah pemimpin hebatnya Musa. Kemudian saudara mau sebut siapa? Yusuf kan Perdana Menteri. Saudara mau sebut 12 murid Yesus. Bukanlah orang-orang yang ada bekerja di bait suci tapi jabatan sebagai seorang imam. Tapi mereka adalah orang-orang yang ada di marketplace. Para nelayan, para pemungut cukai, para tax collector maksudnya. Para yang orang-orang tax collector. Jadi dengan kata lain adalah hampir 90% lebih orang-orang yang ada di Alkitab adalah orang-orang yang bukan berada mengambil posisi sebagai ada di bait suci.
Di titik ini saya mau beritahu buat saudara. Bahwa pekerjaan kita di bait suci, pekerjaan kita di tempat usaha, itu sama rohaninya dengan pelayanan yang ada di gereja. Bahwa pekerjaan saya loh, marketplace, saya orang marketplace, saya orang bekerja. Makanya tadi saya cerita di North kalau di North tadi saya cerita, saya itu TTP sebetulnya. Kita kenal istilah tiba-tiba tenis ya, suka nonton tiba-tiba tenis Vincent Desta, saya itu TTP, tiba-tiba pastor. Kadang seorang suka menyebut karena sering berdiri di sini sebutnya pastor. Padahal saya bukan lulusan sekolah Alkitab. Karena Pastor Arif kemudian percayakan berdiri di sini tiba-tiba pastor. Kemudian ketika saya pikir ya benar juga sih gua pastor gitu. Karena memang saya adalah pastor buat keluarga saya loh. Saya adalah pastor buat keluarga saya. Kalau saudara berkata, saya kan cuma seorang ibu rumah tangga, istri. Ya saudara adalah pastor buat anak-anak saudara. Saudara, kalau saudara berkata bahwa saya kan cuma di dunia kerja Pak. Saya cuma staff biasa doang. Anda pastor buat atasan saudara, buat bawaan saudara, buat teman-teman kolega saudara. Anda pastor. Anda adalah seorang pemimpin rohani di sana. Saya cuma sekedar OB, office boss. Saya pastor juga Anda di sana. Memang Anda menggembalakan juga di sana. Dengan kata lain saya mau sodorkan Nehemia mengajarkan buat saya dan saudara pada pagi hari ini. Pekerjaan kita di dunia usaha apapun juga. Sebagai pekerja apapun juga, profesi apapun juga termasuk ibu rumah tangga. Itu sama rohaninya dengan pelayanan yang ada di gereja. Karena seringkali kita gereja tuh terjebak. Pak, saya ikutin begitu banyak tentang marketplace ministry. Seringkali kita terjebak. Kalau bicara mengenai Tuhan tuh selalu ada dalam acara-acara gereja tuh kita bicara Tuhan ada banget di sana. Tapi kalau udah di toko ngomongin cuan, kelihatannya gak ada Tuhan di sana. Adanya hantu dong kalau gitu di sana. Enggak. Pekerjaan saya di marketplace, pekerjaan saudara di marketplace itu sama berharga, sama rohaninya dengan pelayanan yang ada di gereja. Mempersiapkan khotbah ini buat saudara dengan mempersiapkan hari saya untuk menghadapi hari di dunia kerja itu sama. Karena itu yang memang harus terjadi. Nehemia mengajarkan aku ini juru minuman. Karena Nehemia ada satu kitab yang disebut dengan kitab Nehemia. Bukan cuma juru minuman, tapi marketplace people. Orang-orang yang ada di marketplace, orang-orang yang di dunia usaha. Karena seringkali kita menganggap saya pernah keluar dari pergumulan sana. Bahwa seringkali kalau kita bicara mengenai pekerjaan Tuhan itu pekerjaan kita di dunia sekuler itu berbeda dengan pekerjaan kita di rumah Tuhan. Sama aja. Your work is your worship juga. Pekerjaan saudara adalah penyembahan saudara kepada Tuhan loh. Dan Nehemia lakukan itu. Sebagai juru minuman raja berbicara bahwa walaupun kita adalah orang marketplace, kita bisa sama rohaninya, sama berkualitasnya dengan waktu kita melayani di gereja. Itu yang kita perlu tangkap. Itu saya udah bicara 90% tokoh di Alkitab ya. Tuhan Yesus. Alkitab tulis dia adalah anak tukang kayu. Iya enggak? Yang dikenal di Nazaret adalah Tuhan Yesus adalah anak tukang kayu. Tukang kayu di sana itu berasal dari bahasa Yunaninya tekton. Itu bukan sekedar tukang kayu ecek-ecek. Tekton itu seorang ahli perkayuan. Jadi dengan kata lain waktu Tuhan Yesus karena ada cerita di mana waktu Yesus datang ke Nazaret, orang-orang pada nggak percaya karena mereka berkata gini, bukankah ini Yesus anak Yusuf, anak tukang kayu? Karena bagi orang Nazaret Yesus adalah seorang tukang kayu yang ahli. Jadi kalau di Nazaret pada saat itu ada meja itu kalau saudara lihat bawahnya ada tulisan Made in Yesus gitu ibaratnya. Made in Yesus, kalau kita kan made in China ya. Kalau ini made in Yesus kenapa? Bagi mereka adalah Yesus itu tukang kayu. Dan itu bicara bahwa Yesus adalah orang marketplace. Ini kalau saya suruh, berapa banyak Bapak Ibu, nih ya kita tes, ini suka nih, saya suka kalau gini. Berapa banyak Bapak Ibu yang bekerja di dunia usaha atau profesional boleh angkat tangan? Enggak saya suruh angkat kaki, ini bukan pertanyaan jebakan ini. Malu kelihatannya. Apa saya pakai bahasa Inggris kah? Enggak bisa kelihatan bahasa Inggris. Saya yakin 90% adalah orang-orang marketplace. Saya yakin saudara adalah 90% lebih adalah orang-orang yang di dunia usaha atau di dunia profesional. Dan saya harus beritahu sebuah message buat saya dan saudara. Kita orang yang ada di marketplace bisa sama rohaninya, sama tajamnya, sama peka terhadap suara Tuhan. Sama seperti mereka yang melayani di gereja. Ayo. Itu yang Nehemia sedang ajarkan buat kita semua. Bukan berarti kemudian jabatan para pendeta segala nggak penting, enggak. Tapi kita sedang menempatkan posisinya sedang sejajar. Mohon maaf mungkin saya sebagai seorang staff, saya cuma seorang marketing, saya cuma kerjanya kayak begini, saya cuma seorang ibu rumah tangga. Enggak peduli posisi jabatan saudara di dunia, tapi yang penting posisi dan fungsi saudara dalam kerajaan sorga. Itu yang matters tuh. Itu yang sangat berarti tuh. Enggak pandang penting saudara bagi jabatan apa di kantor pada hari ini. Tapi jabatan di kerajaan sorga, saudara adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan di sana. Itu yang sangat penting.
Bahwa kita adalah orang-orang marketplace. Berapa banyak waktu terbaik kita setiap hari dihabiskan di dunia kerja. Makanya kita istilah office hour 8 to 5. Itu kan waktu-waktu prime kita. Waktu-waktu di mana kita sangat waktu-waktu yang memang waktu-waktu terbaiknya manusia. Dihabiskannya ada di dunia kerja, di dunia usaha. Bayangin kalau kita melepaskan Tuhan dari dunia pekerjaan. Kita nggak menemukan Tuhan, maksudnya kalau udah urusan kerjaan, Tuhan mah nggak ada di sana. Enggak. Di waktu-waktu terbaik kita juga Tuhan kepengen bahwa dia kepengen untuk ada di setiap pekerjaan, di setiap usaha yang sedang kita lakukan. Ingat sekali lagi, apapun juga profesi dan pekerjaan kita, kita itu sama berharganya, sama rohaninya dengan mereka yang ada dalam pelayanan di rumah ibadat. Kita seringkali anak-anak muda, apalagi hari-hari ini gitu ya. Seringkali kita bilang, waduh lingkungan gue toksik banget, bos toksik banget. Kerjaan kolega, teman-teman kok toksik banget. Udah berapa kerjanya? Baru 2 minggu kerja. Baru 2 minggu kerja udah toksik. Ibaratnya itu kan hari ini yang rame di Twitter atau rame di Instagram. Loh lingkungannya toksik, bosnya toksik. Sini. Jangan-jangan Tuhan menempatkan saudara di lingkungan toksik supaya saudara menjadi garam dan terang dunia ada di sana. Jangan-jangan itu loh. Dan bisa jadi adalah itu. Karena Alkitab dengan jelas Matius 5 ayat 13 kata ini, kamu adalah garam. Kamu adalah terang dunia. Jangan-jangan Tuhan menempatkan kita pada situasi yang sepertinya nggak enak, sepertinya toksik menurut saudara. Kemudian Tuhan menempatkan untuk kita jadi garam dan terang dunia. Yang paling sedih adalah kalau kita ada di lingkungan seperti kayak gitu, kita demo bos kita, gaji nggak naik-naik, kita kerja males-malesan, kemudian kita usahakan hal yang, maksudnya kita nggak mengusahakan yang terbaik, melakukan hal yang negatif buat kantor kita. Kemudian pada saat yang bersamaan kita kepengen naik gaji. Saudara mendingan naik loteng kelihatan dibanding naik gaji ya. Dibanding kalau kayak gitu naik tangga lah kelihatannya. Naik lu. Karena nggak pernah mungkin kalau kita menabur hal yang negatif kemudian menuai hal yang positif. Nggak akan pernah mungkin loh. Nggak akan pernah mungkin waktu kita menabur hal yang jelek di kantor kita terus saudara berharap dapat naik gaji. Lebih baik keluar aja lah. Gitu aja ya, lebih baik keluar aja kalau memang toksik. Tapi kalau bisa jadi kan yang saya bilang. Tuhan menempatkan Anda dengan strategik ada di sana. Untuk menjadi garam dan menjadi terang dunia. Karena being in the marketplace, berada dalam marketplace itu adalah mungkin juga salah satu tempat yang Tuhan sedang berikan, sedang taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Pelajaran pertama dari Nehemia, bahwa dia adalah orang marketplace, dia adalah orang dunia usaha, dunia profesi, dunia pekerjaan apapun juga, tapi dia bisa dipakai dengan Tuhan. Bayangin Tuhan menaruh kerinduan, keinginannya dalam orang yang ada dalam dunia kerja. Jadi hari ini udah gak ada lagi pembedaan. Udah gak ada lagi dikotomi pembedaan, oh kalau gue kerja di bank tuh gue adalah pekerjaan sekuler, kalau gue ada di gereja adalah pekerjaan rohani. Oh I'm very sorry, semua yang saudara lakukan di dalam nama Tuhan Yesus itu rohani. Semua yang saudara lakukan dalam kehendaknya Tuhan itu rohani. Waktu saudara jadi tukang pecel, tukang gado-gado, tukang doclang, mau jadi presiden, mau jadi apapun, saudara sama rohaninya dengan berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan. Karena di pekerjaan kita pun ada firman Tuhan di sana. Hey, emang saudara pikir Tuhan meninggalkan kita di pekerjaan kita? No, Tuhan justru ada di sana dalam setiap pekerjaan kita. Nehemia membuktikan, orang-orang yang tadi saya sebut membuktikan. Musa, Abraham, Yusuf, Daud membuktikan bahwa ada Tuhan dalam setiap pekerjaan saya dan saudara. Halo? Ada Tuhan yang selalu ada di sana. Anda pelajar, mahasiswa, sama. Ada Tuhan yang selalu ada di sana. Poin nomor 1, berbicara mengenai apa yang kita akan pelajari Nehemia, tadi berbicara mengenai latar belakangnya adalah, poin yang pertama yang salah satunya adalah, pemimpin adalah seorang yang bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum dia memimpin orang lain. Kadang ada orang berkata bahwa pemimpin, ya tugas seorang pemimpin yang paling susah adalah memimpin orang lain. Ada yang lebih susah ternyata, memimpin diri sendiri. Itu jauh lebih susah dibanding memimpin orang lain. Namanya kan pemimpin. Ada di atas bukan? Kalau di atas, saudara lebih gampang mana? Jalan ke atas apa jalan turun ke bawah? Saya pernah main perosotan. Oh perosotan itu bahasa Inggris. Turunan gitu ya. Pakai kayak sliding lah ya, bahasa ini sliding turunan. Itu kan turunan ada berapa meter, 5 meter gitu, sempat main sama teman. Turun, gampang banget. Yang susah apa? Mau balik mau main ulang ke atas. Karena harus lewatin tangganya banyak. Ya, lebih susah memang naik ke atas, betul. Makanya seorang pemimpin yang pertama sebelum bisa memimpin orang lain, dia harus bisa memimpin dirinya. Dan Nehemia membuktikan. Nehemia membuktikan bahwa dia pertama adalah orang marketplace, adalah dia membuktikan bahwa spiritual, self-discipline. Disiplin pribadi untuk memimpin kehidupan ke dirinya sendiri, itu harus berbicara, itu harus dilakukan, harus menjadi prioritas yang paling pertama dalam kehidupan. Nehemia berasal dari negara Israel, dari bangsa Israel, orang buangan. Kemudian masuk kepada kerajaan Persia menjadi juru minuman. Itu bukan pekerjaan yang gampang.
Dari negara jajahan untuk bisa berada dalam posisi sebagai seorang juru minuman. Juru minuman itu adalah inner circle-nya raja. Dia adalah orang yang influential ini. Bukan orang sembarangan, orang berpengaruh karena di sekitaran raja dia berada. Di sekitaran raja dia memerintah. Tapi dari negara buangan, bangsa buangan untuk mengambil posisi, mengambil jabatan di negara penjajah sebagai seorang juru minuman inner circle raja. Itu bukan pekerjaan yang gampang. Dan saya meyakini, dan Alkitab juga tulis, adalah self-discipline-nya Nehemia. Disiplin pribadinya Nehemia yang membawa dia sampai di titik sebagai juru minuman raja. Cupbearer-nya raja, orang yang influential di kerajaan Persia saat itu. Itu yang membuat dia ada di situ. Benar, saudara bisa baca bukunya Charles Duhigg, bicara James Clear, The Atomic Habit. Adalah habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun setiap hari yang membawa kita mendekati masa depan yang Tuhan sedang siapkan. Halo, kalau saudara mau mendapatkan masa depan yang terbaik, itu bukan dimulai hari besok, itu dimulainya hari ini. No. Makanya John Maxwell selalu berkata, today's matter. Kesuksesan seseorang itu bisa dilakukan, bisa ditebak dari apa yang dia kerjakan hari ini. Itu kata dia. Pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Nehemia tahu dia orang marketplace, tapi pilihan yang terbaik dia adalah self-disiplin, mendisiplinkan dirinya setiap hari. Karena butuh banyak usaha untuk menjadi seorang juru minuman raja pada saat itu. Dibutuhkan begitu banyak disiplin yang harus dilakukan. Di saat itu, dari mana kita tahu bahwa Nehemia adalah orang yang disiplin? Ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata begini. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Disiplin pertama yang saya dan saudara harus buat adalah bicara mengenai spiritual disiplin yang saya dan saudara harus kerjakan. Pak, Bu, WPDA itu memang bukan program gereja. Sebagaimana kita membutuhkan oksigen untuk hidup, sebagaimana itu juga pentingnya WPDA, personal devotion yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kecuali Anda memang gak bermaksud untuk hidup. Tapi kan kita harus hidup. Nehemia melakukan itu loh. Spiritual disiplin. Saya dari bangsa buangan sampai ke negara buangan, itu kan culture-nya berbeda. Kulturnya berbeda. Dewa-dewanya berbeda. Jangankan bicara mengenai kultur dan bicara mengenai agama budaya berbeda. Mungkin gaya makannya juga berbeda. Tapi yang paling hebat adalah disiplin yang Nehemia lakukan adalah ketika dia berada dalam kerajaan Persia dari Israel. Dia gak kehilangan spiritual disiplinnya. Dia gak kehilangan disiplin rohaninya. Iya, karena dia gak dicemari. Dia hidup di bangsa kafir loh. Tapi dia gak menjadi kafir. Saya ketemu beberapa teman, jangankan pindah negara, pindah kota bisa beda gayanya. Gayanya beda gitu ibaratnya. Oh, yang paling sedih kalau udah pindah negara, negaranya gak kenal Tuhan, pulang kembali jadi ateis. Itu sedih tuh. Dan ada itu. Bagus di Indonesia, keluar kemana, atau dapat kerjaan di mana, kemudian tiba-tiba pulang kembali ke Indonesia, kemudian budayanya berbeda. Spiritual disiplin adalah hal yang harus dijaga pertama. Disiplin rohaninya adalah harus berjaga pertama. WPD-nya adalah dia harus jagain yang pertama tuh. Spiritual disiplinnya. Bahwa walaupun dia ada di bangsa kafir, tapi dia tidak dipengaruhi oleh budaya yang ada. Kalau saudara baca pasal yang ketiga, ayat yang ketiga tuh berkata gini. Tadi Nehemia 1 ayat ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana. Jadi ada orang Israel yang ditinggalin di negara Israel. Yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Yang buat miris adalah begini, mereka yang ditinggalin justru di Israel berada dalam kesukaran besar dan hidupnya tercela. Hidupnya dalam keadaan tercela. Kenapa kemudian kesukaran besar hidupnya tercela? Tembok Yerusalem dan pintu gerbangnya sudah terbakar. Tembok itu kan bicara perlindungan. Iya gak sih? Tembok itu kalau saudara punya rumah ditembokin kan bicara perlindungan. Supaya apa? Supaya yang di luar gak bisa dengan gampang masuk ke dalam. Iya gak? Supaya apa yang ada di luar gak dengan gampang masuk ke dalam. Makanya kita buat tembok, ini tembok rumah kita. Itu bicara mengenai perlindungan. Kalau bicara mengenai pintu gerbang, itu bicara mengenai tempat otoritas. Karena pada hari itu orang-orang pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin kota, kalau mau menentukan nasib atas kota, mereka akan berdirinya di pintu gerbang. Jadi dua keadaan ini adalah temboknya udah hancur, pintu gerbangnya udah hancur, perlindungannya udah gak ada, otoritasnya udah gak ada. Makanya hidupnya tercemar. Perlindungan dan otoritas kita itu datangnya dari firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya bilang personal devotion, WPDA menjadi hal yang penting. Itu adalah titik perlindungan kita. Itu adalah titik otoritas dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau itunya udah dibobol, bobol nanti semuanya. Yang terjadi apa? Yang di dalam ini kemudian menjadi tercemar. Hidup kita kemudian menjadi hidup yang tercemar.
Di luar pernikahan sesama jenis itu dibolehin. Di kerajaan sorga itu enggak. Hello? Itu kan budaya di luar. Bayangin kalau saudara nggak punya temboknya. Bayangin saudara nggak punya otoritasnya. Jadi kita ikut-ikutan aja. Ada begitu banyak budaya hal di luar yang memang yang memang nggak diperbolehkan dalam kerajaan sorga. Kenapa? Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan. Tembok perlindungan dan bicara mengenai pintu itu berbicara mengenai firman Tuhan. Walaupun kita ada di dunia, Yesus berkata gini, kamu ada di dunia tapi kamu gak berasal dari dunia. Hello, kita ada di dunia tapi kita gak berasal dari dunia. Kenapa ikan di laut gak asin? Nah langsung teka-teki langsung jawabannya. Kenapa ikan yang ada di laut, kemudian ikan tersebut gak asin? Kenapa ikan di laut gak asin? Nah itu dia pertanyaannya sih sebetulnya ya. Jangan di Google, saya udah punya. Jadi saudara mesti buka-buka handphone laginya. Kenapa ikan di laut gak asin? Ternyata gini, ini sangat ilmu pengetahuan banget. Ternyata ikan di laut itu memiliki sel yang namanya ion sites di dalam insangnya. Sel tersebut aktif bekerja memisahkan garam dari air laut yang diminumnya. Kemudian memompa garam tersebut keluar dari tubuhnya. Keren gak Tuhan? Itu sebabnya kenapa kalau saudara makan ikan tongkol, ikan tuna, saudara tetap harus garamin kalau dimasak. Bukan berarti karena dia ada di laut kemudian saudara gak garamin. Iya, kenapa ikan di laut itu kemudian gak asin? Karena dia memiliki sel ionisetes. Kenapa hidup saya dan saudara tetap berharga, tetap kudus di mata Tuhan? Karena kita punya firman Tuhan. Kalau Tuhan taruh ionisetes di insang itu bicara mengenai pernafasannya ikan. Itu sebabnya Tuhan berikan kita 2 mata dan 2 telinga. Itu supaya 2 mata dan 2 telinga itu menjadi penjaga, menjadi pintu, menjadi tempat otoritas yang dipenuhi oleh firman-Nya Tuhan. Itu yang menjaga kehidupan kita gak tercela. Hello? Itu yang menjaga Nehemia tetap bertahan. Bukan sekedar Nehemia loh. Daniel. Bukan Nathanael tapi Daniel. Itu ibaratnya kalau dari Nathanael. Daniel. Alkitab tulis loh. Hidupnya tetap bersih di hadapan Tuhan. Di tengah bangsa yang Babel, yang satu bangsa gak kenal Tuhan. Loh hari ini kan kita hidup di dunia. Tapi kan kita bisa menjadi gak sama seperti dunia. Roma 12. Karena apa? Karena pikiran. Karena mata yang kita baca, yang kita dengar. Adalah dipagari dengan firman Tuhan. Firman siapa yang sedang kita dengar pada pagi hari ini? Saudara lebih dengar firman Tuhan atau firman yang lain? Itu akan menentukan hidup kita tercela, ternoda atau enggak. Makanya Nehemia menjaga. Kenapa dia bisa sampai di titik sebagai juru minuman? Karena spiritual disiplinnya yang membawa dia di situ. Karena dia tetap percaya bahwa ada Tuhan yang selalu ada di sana. Yang selalu ada dalam kehidupannya Nehemia. Personal devotion, WPDA, waktu pribadi dengan Tuhan yang dia lakukan, itu yang membuat dia selalu aware akan hadiratnya Tuhan. Yang membuat dia selalu terjaga akan hadiratnya Tuhan. Lihat Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang kelima ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakan, Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan oleh anak. Dari mana Yesus tahu? Nih, ini Yesus lagi berdoa sementara dia ada di dunia. Dari mana Yesus tahu bahwa dia melihat apa yang Bapaknya kerjakan? Karena Yesus waktu datang dia gak punya agenda apa-apa Pak, Bu. Dia gak punya agenda mau diriin kerajaan, enggak. Dia gak punya agenda untuk mendirikan agama Kristen, kagak. Dia Yesus gak datang untuk agama, enggak. Dia gak punya agenda itu, yang agendanya cuma satu. Apa yang kulihat Bapa lakukan, itu yang akan kulihat. Pertanyaannya di mana Yesus lihat Bapa lakukan? Di mana coba? Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di titik di mana dia tahu kehendak Bapa melihat Bapa kerjakan, di titik di pagi hari waktu dia duduk di tempat yang sunyi, kemudian dia berdoa. Sedemikian penting WPDA itu buat Yesus yang adalah anak Tuhan. Mengapa kita kemudian anggap itu menjadi hal yang gak penting? Kenapa kita tanya? Loh di titik itu Yesus berkata gini, loh aku melihat apa yang Bapa kerjakan, aku dengar apa yang Bapa, dan waktu dia hidup karena mengerjakan kehendak Tuhan. Di mana dia hidup, di mana dia lihat dan dia dengar? Di titik itu Pak. Di personal devotion, di WPDA-nya, di saat teduh pribadinya bersama dengan Tuhan. Itu ternyata menjadi titik kekuatannya Tuhan Yesus loh. Kalau dia yang adalah Tuhan aja melakukan akan hal itu, apalagi kita gak lakukan. Iya gak sih? Kalau kita bilang, saya gak punya waktu Pak buat WPDA, baca Alkitab, buat yang lain gak punya waktu. No, saudara bukan gak punya waktu, karena memang Tuhan gak ada dalam prioritas hidup kita, itu aja. Bukan karena kita gak punya waktu, nanti kalau saya dikasih 26 jam,
satu hari, saya akan WPDA. Nggak akan pernah mungkin, dikasih 40 jam satu hari pun saudara nggak akan pernah WPDA. Kenapa? Karena memang Tuhan nggak ada dalam prioritas hidup kita. Nehemia itu adalah self-discipline. Dengan cara apa? Dia menempatkan Tuhan sebagai yang utama loh dalam kehidupannya. Dia menempatkan waktu pribadi dengan Tuhan, waktu-waktu bersamanya dengan Tuhan adalah waktu-waktu di mana waktu yang sangat penting dalam kehidupannya. Karena di titik itu kemudian hidupnya nggak tercemar. Saya lupa ada satu tulisan yang berkata gini, kalau waktu kita berdoa, kita sedang berkata-kata kepada Tuhan. Tapi waktu saya dan saudara sedang merenungkan firman-Nya, itu sebenarnya Tuhan sedang berbicara buat kita. Waktu saya berdoa, saya sedang berkata-kata kepada Tuhan. Tapi waktu saudara duduk kemudian merenungkan dan melakukan firman-Nya, itu adalah saat dimana Tuhan sedang berbicara buat saya. Jadi itu kan yang menjadi sangat yang penting. Kalau saudara mau tarik benang merah dari semua tokoh-tokoh besar yang ada di Alkitab, saudara akan menemukan bahwa setiap kehidupan mereka itu selalu ada campur tangan Tuhan di sana. Selalu ada tangan Tuhan yang ada di sana. Selalu ada yang disebut dengan faktor Tuhan ada di sana. Betul Yusuf adalah orang yang sangat hebat. Betul Daud adalah seorang yang jago berperang. Tapi tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa. Selalu sebut Pak siapapun juga. Makanya Yusuf apalagi dengan sangat jelas dibilangin bahwa ya majikannya jadi kepala pengawal penjara itu melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya membuat semuanya berhasil. Siapa? Yusuf orangnya excellent betul. Tapi adalah tangan Tuhan kemudian yang menuntun dia semua. Daud, Musa, Abraham semua sebut kalau ditarik benang merah selalu ada God's factor. Selalu ada faktor Tuhan yang ada di sana. Makanya kenapa prioritas tertinggi dalam hidup harusnya adalah dalam Tuhan. Menempatkan kehendak Tuhan sebagai yang utama lo dalam kehidupan. Yohanes 4 yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan itu kan memberikan kita energi, betul? Bayangin, yang memberikan energi buat Yesus untuk hidup, lakukan begitu banyak hal, bahkan sampai mati di kayu salib adalah melakukan kehendaknya Tuhan. Harusnya melakukan kehendak Tuhan itu memberikan kita energi. Personal devotion, WPDA saudara itu memberikan kita energi loh. Untuk dalam hidup, iya. Waktu saudara setiap pagi, dan saya merasakannya. Makanya saya gak kepengen untuk meninggalkan hal gitu, membuat itu menjadi sebuah habit. Kenapa? Karena itu yang memberikan kita energi untuk hidup. Itu yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan. Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Berarti kalau itu menjadi makanan kan memberikan kita energi. Hari ini kita kehilangan energi karena memang kita gak pernah makan dari kehendaknya Tuhan. Makan dari firman-Nya Tuhan. Gak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Makanya ditulis gini oleh John Maxwell. God is more interested in making you bigger on the inside. Rather on the outside. Tuhan itu jauh lebih tertarik untuk memperkuat, untuk membangun manusia yang ada di dalam dibanding yang di luar. Karena kalau yang di luarnya bagus, yang di dalamnya jelek, tinggal tunggu waktu Pak. Tinggal tunggu waktu itu akan selesai, tinggal tunggu waktu. Secepat itu dia naik, secepat itu pula dia akan turun. Tapi God is more interested in making you bigger on the inside. Karena yang di inside itu yang akan keluar dari ke outside. Makanya kenapa firman Tuhan harus menjadi perlindungan. Self-disiplin kita, habit yang harus dibuat yang paling pertama adalah prioritas kita dengan Tuhan. Kita bisa work now dan play later sih. Bukan pay later loh ya, bukan pay later, hampir tipis-tipis nih. Work now and play later, kita bisa mengerjakan hari ini, kemudian kita bisa bermain-main hari besok. Tapi kan kita juga bisa main-main hari ini, play now and work besok. Kita bisa work now and play later, atau kita juga bisa play now on work later. Disiplin itu bicara mengenai work now. Kita bisa bermain nanti. Kita bisa punya waktu lagi tersendiri untuk bisa bermain atau untuk bisa meluangkan waktu sesuai dengan apa yang kita punya. Tapi kalau saudara bermain hari ini Pak, semakin hari itu loadnya pekerjaan saudara akan menjadi semakin besar. Kalau saudara memutuskan procrastinating, menunda-nunda hari ini yang harusnya saudara kerjakan, percayalah, cuma ada dua dalam kehidupan. Hari ini saudara cuma dua keputusannya. Apakah saya preparing for tomorrow, mempersiapkan hari besok, atau saya repairing yesterday. Atau saya memperbaiki kemarin. Saudara bisa pilih tuh. Apakah hari ini saya sedang preparing for tomorrow, mempersiapkan hari esok, atau saya sedang repairing yesterday. Atau sedang memperbaiki hari kemarin. Kalau memperbaiki hari kemarin berarti saya dan saudara kan gak hidup optimal hari ini. Loh, hidup itu harus preparing for tomorrow. Mempersiapkan hari besok dengan cara spiritual discipline. Dalam bagian mengenai berbicara mengenai WPDA kita bersama dengan Tuhan.
Makanya kan Kolose 3 ayat 23 berkata gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu punya pengertian apa? Tuhan jadi top list priority dalam hidup saya dan saudara. Percayalah, percayalah. Waktu dunia gonjang-ganjing seperti kayak gini, ada Tuhan yang berkuasa lebih daripada apapun juga, yang sanggup untuk membereskan, menolong, memberikan kita kekuatan. Percayalah, percayalah. Saya juga berhadapan dengan masalah. Saya yakin Bapak Ibu berhadapan dengan masalah. Mukanya sudah menampakkan hal itu kelihatannya. Enggak, iya, Tuhan tetap ada dalam tahtanya. Dia tetap berkuasa untuk mengatur, makanya dia kepengen ada dalam posisi yang paling tinggi, Pak. Nomor 2, tadi pemimpin adalah orang yang memimpin dirinya terlebih dahulu, mengatur disiplinnya diri dia terlebih dahulu. Yang kedua adalah pemimpin adalah orang yang melihat ini dia, bahwa hidup ini bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan dan orang lain. Nehemia itu punya jabatan sebagai juru minuman raja. Sebagai orang yang ada dalam lingkungannya raja. Mohon maaf, itu adalah pekerjaan VVIP. Kalau dia adalah pekerjaan VVIP, gajinya kan asik banget. VVIP loh. Dengan benefit yang bagus. Kalau saya jadi Nehemia, gaji udah bagus, pendapatan udah bagus, pekerjaan udah bagus, jabatan udah bagus, keluarga terjamin, pendidikan anak terjamin. Ngapain harus pusingin sama orang Israel sih? Kenapa harus pusing sama harus bangun negara Israel? Udah, itu mah karena mereka, ya pilihan mereka kayak begitulah. Gue mah udah senang-senang aja. Saya harus beritahu buat saudara bahwa cerita hidup kita bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Cerita hidup saya bukan tentang saya loh, tapi tentang Tuhan dan orang lain. Nehemia mengajarkan tentang prinsip itu. Bahwa cerita hidup kita bukan berakhir pada saya dan anak-anak saya doang. Tapi harus dengan orang lain. Harus ada orang lain. Harus ada orang lain yang akan diberkati, yang akan dijamah oleh kehidupan saya dan saudara. Amsal 11 ayat yang ke-10. Amsal 11 ayat yang ke-10. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Bahasa Inggrisnya asik. When the righteous prosper. Ketika orang benar itu makmur, diberkati. Diberkati dengan begitu banyak hal. When the righteous prosper, city rejoices. Kota bersuka. Jadi alasan kenapa Tuhan memberkati saya dan saudara bukan karena saudara bisa punya banyak mobil, banyak apartemen, banyak tanah, banyak deposito. Enggak di situ. Alasan kenapa Tuhan memberkati saya dan saudara supaya kota kemudian bersuka cita. Keberadaan kita itu mempengaruhi kota kita loh. Saya suka tuh Cornelius Wing katakan itu berapa tahun yang lalu dan saya nggak pernah lupa. Dia selalu ngomong sebuah pertanyaan yang sangat challenging sampai dengan hari ini. Beritahu alasan kenapa Tuhan harus memberkati kita. Wah itu pertanyaan perenungan buat saya. Karena beberapa kita kemungkinan biar Tuhan, biar dapat mobil baru, biar dapat rumah baru, biar dapat istri baru. Kalau yang itu kan enggak kelihatannya kan. Di luar banget. Loh iya, berikan alasan kenapa Tuhan harus memberkati saya dan saudara. The reason why God bless us abundantly. Kenapa alasan Tuhan memberkati saya dan saudara dengan begitu berkali lipat? Bangsa, kota harus merasakan pengaruh kita. When the righteous prosper, city rejoices. Itu sebabnya makanya cerita hidup kita gak pernah berhenti sampai di saya. Kota harus diberkatin, ada orang-orang lain yang harus diberkati oleh kehidupan kita semua. Sekali-kali berdoanya harus berubah sih hal praktis. Sekali-kali kita perlu modif doa kita. Ya bagus sih kita berdoa Tuhan berkatin bisnis saya, berkati keluarga saya bagus. Karena sebagai anak kepada Bapak bagus. Tapi saya ingat dari Alexander tuh ngajarin ini bertahun-tahun yang lalu. Kali-kali itu doanya harus diganti. Bukan sekedar Tuhan berkatin bisnis, berkatin keluarga saya. Tapi yang paling pertama yang harus saudara sampaikan adalah Tuhan, siapa yang harus saya tolong hari ini? Siapa yang saya harus berkatin hari ini? Siapa yang harus saya doain hari ini? Bukan sekedar supaya berkati, supaya keluarga saya bagus, keluarga saya enggak. Kita kan bisa doain itu lain, tapi di awal doa seringkali berdoanya mulai diubah dong. Dimodif dikit, Tuhan siapa yang harus saya tolong sih hari ini? Jangan-jangan kita hidup hari ini karena Tuhan mengizinkan kita hidup kita ini untuk menjadi berkat buat orang lain. Jangan-jangan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup karena ada orang lain yang sedang membutuhkan tangannya kita, hidupnya kita untuk dijamah oleh kasihnya Tuhan. Jangan-jangan itu. Makanya jangan cuma sekedar berhenti Tuhan berkati saya, tapi siapa yang harus saya tolong sih? Siapa yang harus saya berkatin dari kehidupan saya? Harus dirubah, kenapa? Nehemia melakukan itu. Arthur Wallis, satu kali tulis ini Arthur Wallis seorang penulis Kristen. If you would do the best with your life, find out what God is doing in your generation, and throw yourself wholly into it. Kalau saudara mau sukses dalam hidup, saudara mau tahu apa arti kesuksesan, saudara mau tahu apa arti keberhasilan, kata dia Arthur Wallis, kalau saudara mau sukses,
mau berhasil, mau hebat dalam kehidupan, cuma dua kata dia. Yang pertama gini, temukan apa yang sedang Tuhan lakukan di generasi Anda. Di waktu-waktu Anda, temukan apa yang sedang Tuhan lakukan, temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di generasi Anda, di waktu Anda. Saudara, setelah saudara menemukannya, saudara harus menyemplungkan, tenggelamkan diri saudara pada kehendaknya Tuhan yang ada di sana. Then you will find success. Kemudian saudara akan menemukan keberhasilan. Kemudian saudara akan menemukan kesuksesan. Kemudian saudara akan menemukan kebahagiaan dari apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dan kita cemplungkan diri kita di sana. Apapun juga profesi kita pada pagi hari ini. Ingat, waktu kita menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan mencemplungkan diri saya dan saudara di sana, disitulah kita berhasil dari kehidupan. Baperlah jadi orang. Saya di note ngomong ini udah pada melotot. Bapernya bukan bawa perasaan, bawa perubahan. Tepuk tangan boleh. Kalian nanggung. Bawa perubahan dikit-dikit, jangan bawa perasaan. Jemaat Bethlehemers tuh gak baper bawa perasaan tuh kelihatannya saudara bukan di level itu deh. Saudara harusnya bawanya bawa-bawa perubahan. Iya dong, gak percaya yang ngomongnya cuma dikit loh, bawa perubahan dong. Coba lihat kiri kanannya bilang bawa perubahan. Bawa perubahan, jangan bawa masalah. Bawa perubahan dalam kehidupan. Bawa perubahan. Di titik ini kemudian kita sampai bahwa, kalau saudara tahu panggilan saya dan saudara di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita dimanapun kita berada di marketplace, di dunia usaha, di dunia pekerjaan, apapun yang kita hadapin. Tapi waktu kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang utama dalam hidup dan cerita hidupnya gak berhenti cuma sampai di saya. Tapi cerita hidup kita tuh boleh memberkati begitu banyak orang. Di situ kehendak, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Saudara akan menemukan keberhasilan, kebahagiaan, hidup maksimal. Cuma ada di sana. Dan saya akan tutup dengan ini sebetulnya. Coba boleh. I love Monday as much as I love Sunday. Saya mencintai hari Senin. Ya karena yang kerja di gereja kan Senin libur ya. Nah, ini gak berlaku. Ini gak berlaku buat yang di gereja, mohon maaf. Ini buat kami yang ada. Loh yang di hari Senin. Karena kita tuh paling sering ada lagu judulnya I Don't Like Monday. Betul gak? Oh tua banget kelihatannya saya umur-umur 60-an kelihatannya tahu lagu itu. Loh kita I love Monday. As much as I love Sunday. Di hari Sunday, di hari Minggu kita menerima begitu banyak hal yang daripada Tuhan. Di hari Senin adalah hari yang sangat kita tunggu-tunggu untuk melepaskan kebaikan buat teman-teman kita. Melepaskan kebaikan buat orang. Saudara bayangin waktu saudara buka toko. Ya, mohon maaf kalau kita yang ada di gereja, para pendeta yang ada di gereja kan waktu yang paling sering ketemunya adalah orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang paling sering ketemu. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya toko, waktu buka toko pertama kali, itu kan beragam suku macam bangsa dan agama ada di sana, betul gak? Itu adalah ikan saudara. Itu adalah domba saudara dan saudara adalah pastor di sana. Doain mereka, pancing mereka, buat sesuatu yang menarik supaya karena gini, kehidupan kita harus menjadi sesuatu yang menarik buat kehidupan mereka. Menawarkan kasihnya Tuhan buat kehidupan kita semua. Semua konsumen, pesaing, jangan pesaing tuh didoain biar cepet bangkrut, jangan. Anda tuh bukan Bethlehemers itu. Pesaing gak boleh dibangkrutin, diberkatin iya. Loh iya, karena di titik itulah garam dan terang kita akan bersinar. Garam itu make things better, sementara terang itu make things brighter. Garam itu membuat suasana rasa yang beda dalam kehidupan di dunia. Sementara terang membuat sesuatu lebih percaya keberadaan saudara adalah make things better, will make things brighter for other people. Mari kita berdoa sama-sama kepada Tuhan. Berdiri sama-sama sebentar. Sambil kita akan menerima, sambil kita akan ikutin perjamuan suci. Dengarlah. Alkitab tulis dengan sangat jelas begini. Bahwa Kristus, Tuhan Yesus, sudah memperdamaikan dunia dengan dirinya. Itu ada ayatnya tuh, bahwa Kristus Yesus sudah memperdamaikan dunia. Pastor Arief udah khotbah beberapa waktu yang lalu bicara world, bicara mengenai 7 pilar. Pekerjaan, pendidikan, dunia usaha, dunia pemerintahan, entertainment, semua. Dan Alkitab tulis gini, Kristus sudah memperdamaikan dunia dengan dirinya. Dengan kata lain, pekerjaan saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus loh. Dan kita hadir di sana sebagai representatif of Christ's kingdom. Representasi dari kerajaan sorga. Menawarkan kebaikan Tuhan, membagikan kebaikan, membagikan kebaikan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan bagi mereka. Saya mau saudara besok datang ke kantor dengan sebuah motivasi yang berbeda. Hadapin hari besok dengan hal yang berbeda karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Siapkan hati kita untuk perjamuan. Sambil kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Amin. Amin. Kami butuh. Kami sangat butuh Engkau Tuhan.
Kami nggak dapat jalan sendiri. Kita dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari naikkan dengan iman saudara kepada Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu